Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Hanifah dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu kitab pada kajian ilmu Al-Quran, khususnya pada kajian ilmu qiraat, yaitu kitab yang berjudul Ilmu Qiraat Nash'atuhu wa Atwaruhu wa Atharuhu fi Ulumi Syariah, karya Dr. Nabil bin Muhammad Ibrahim Al-Ismail. Sebelumnya kita harus mengenal terlebih dahulu ya mengenai penulis, yaitu Dr. Nabil. Beliau merupakan salah seorang ulama dan juga dosen di Universitas Arab Saudi, tepatnya di Fakultas Ilmu Syariah Universitas Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Arab Saudi. Jadi kitab ini itu membahas mengenai 3 tema besar, yaitu ta'rifati asas, mengenai definisi dasar-dasar ilmu qiraat. Yang kedua, aqsamul qiraat, bagian-bagian dari qiraat. Dan yang ketiga, masdarul qiraat. Ini kitabnya seperti ini ya. Ini yang dalam versi bahasa Arab, yaitu judulnya Ilmu Qiraat Nash'atuhu Atwaruhu wa Atharuhu fi Ulumi Syariah. Ini yang versi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara ringkas ya tentunya. Itu ada pembahasan yang pertama mengenai definisi dan dasar-dasar ilmu qiraat, ta'rifatil asas, dasar-dasar ilmu qiraat. Bagian pertama itu membahas tentang fondasi dasar yang perlu kita pahami sebelum masuk ke ranah teknis ilmu qiraat. Nah, di dalamnya itu dibahas mengenai definisi Al-Quran secara bahasa maupun secara istilah. Yang mana secara bahasa itu secara dasar itu berasal dari bahasa qoro'a yang artinya membaca. Selanjutnya mengenai makna 7 huruf dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjadi titik awal munculnya berbagai ragam bacaan qiraat. Nah, penulis Dr. Nabil ini tuh mengulas dari 2 mazhab utama. Nih, mazhab pertama. Yang pertama, mazhab yang memahaminya sebagai 7 dialek bangsa Arab. Dan yang kedua, mazhab yang menafsirkannya sebagai keragaman dalam gaya pengucapan dan juga makna. Dijelaskan pula bahwa bacaan 7 imam atau yang biasa kita sebut, kita kenal dengan qiraah sab'ah ini, itu tidak hanya identik dengan 7 huruf dalam hadis. Nah, kesalahan ini Dr. Nabil itu mengungkapkan bahwa kesalahan ini tuh muncul sejak masa Ibnu Mujahid yang membakukan 7 bacaan. Padahal qiraat itu sahih lebih daripada itu. Nah, ada 7 imam qiraat sab'ah yang terkenal, itu ada Imam Nafi, Ibnu Katsir, dan lain sebagainya. Selanjutnya pembahasan kedua mengenai aqsamul qiraat, bagian-bagian bacaan Al-Quran. Nah, pada bagian ini penulis itu mengelompokkan bacaan Al-Quran ke dalam 2 kategori besar, yaitu pertama qiraat makbulah dan yang kedua qiraat mardudah. Qiraat makbulah yaitu qiraat atau bacaan yang dapat diterima. Itu ada 3 syaratnya ya, sanadnya sahih, sesuai dengan Rosem Usmani, dan juga sesuai dengan kaidah bahasa Arab tentunya. Dan bacaan yang tidak diterima itu qiraat mardudah, yaitu bacaan yang tidak memenuhi 1 atau lebih dari 3 syarat di atas. Termasuk diantaranya yaitu qiraat syad, mudroj, dan maudu'ah. Nah, tadi kalau qiraat yang diterima itu ada qiraat mutawatir yang diriwayatkan secara massal, qiraat masyhur, qiraat yang terkenal, dan juga qiraat ahad, qiraat tunggal. Nah, bacaan-bacaan ini tuh tidak digunakan dalam beribadah, meskipun sebagian itu tetap bisa dijadikan bahan kajian tafsir ataupun ilmu bahasa.
Penulis Dr. Nabil juga membedakan antara bacaan yang berbeda lafaz tapi sama dalam maknanya dan bacaan yang berbeda lafaz serta maknanya namun tetap tidak saling bertentangan. Dan pembahasan yang terakhir yaitu masdarul qiraat, sumber-sumber qiraat. Sebagai pelengkap, Dr. Nabil itu menjelaskan dua pandangan utama mengenai asal qiraat. Itu ada ya aliran pertama dan juga aliran yang kedua. Pertama, pandangan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa qiraat itu berasal dari wahyu. Sebagaimana Al-Quran itu sendiri nih pada surah Yunus. Dan yang kedua, pandangan sebagian kecil yang menyatakan qiraat itu berasal dari ijtihad qori, dialek atau rasem mushaf. Namun pandangan ini ditolak karena lemah dalilnya. Sedangkan Dr. Nabil ini sebagai penulis berpendapat mendukung penuh bahwa qiraat ini adalah bagian dari wahyu dan tidak ada satupun yang bisa menambah atau mengubah lafaz Al-Quran. Jadi Dr. Nabil tuh mendukung atau memilih aliran yang pertama. Nah, kitab ini tuh dapat membantu kita untuk memahami lebih dalam lagi mengenai kajian ilmu Al-Quran, tentunya dalam bidang ilmu qiraat. Kitab ini juga karya Dr. Nabil bin Muhammad ini juga dikaji oleh mahasiswa dan juga guru-guru yang tentunya bergerak di ilmu Al-Quran. Jadi emang kitab ini sangat direkomendasikan sekali untuk mereka-mereka yang ingin memahami lebih dalam lagi berbagai bacaan qiraat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.